Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, saudaraku jamaah Masjid Ibnu Batutah yang ada di rumah, mari kita lanjutkan bersama-sama kita tilawah surat Ghafir atau surat yang ke-40 dimulai dari ayat 79. Kita akan tilawah bersama surat Ghafir, surat yang ke-40 dimulai dari ayat 79. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa athara. Indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Alam falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Allahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Sadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan mempelajari surat Al-Mu'minun. Kita baca surat Al-Mu'minun bersama-sama. Kita akan mulai dengan ayat 77. Surat Al-Mu'minun ayat 77.
Kita baca dari ayat 77 sampai dengan ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza fatahna 'alaihim baban dza 'adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد بعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hatta idza fatahna alaihim baban dza adzabin syadidin. Hatta idza fatahna, sampai ketika, ini idzanya pakai ketikanya pakai idza. Firman Allah dengan menggunakan idza artinya pasti itu. Hatta idza fatahna, sampai batas waktu. Idza fatahna, ketika kami sudah membuka alaihim, untuk alaihim, kepada mereka, baban, dengan satu pintu. Artinya kalau ada sesuatu yang dibuka, itu berarti sekarang masih ditutup. Apabila nanti kami sudah membukakan untuk mereka sebuah pintu. Sebuah pintu Za'adzabin, yang pintu itu memiliki siksaan, memiliki azab, memiliki siksaan. Syadidin, yang sangat keras. Wa azabul akhirah, yang dimaksud dengan azabin syadidin ini adalah azab akhirat. Idahum, ketika itu mereka, fihi, di dalam siksaan itu, mublisun, mereka akan menjadi orang-orang yang putus asa, ayisuna, orang-orang yang putus harapan, min kulli khairin, dari segala bentuk kebaikan. Pada ayat yang kemarin kita mempelajari tentang peringatan Allah yang khitabnya, sasarannya itu diberikan kepada orang kafir. Jadi Allah berfirman kepada orang kafir bahwa orang kafir itu nanti
Padahal menurut Allah di ayat yang kemarin, pamastakanu li rabbihim yatadarra'un, berupa sedikit penderitaan di dunia, itu seharusnya mereka akan sadar, seharusnya itu mereka sadar, mengakui kelemahan, mengakui tidak berdaya, lalu mereka tadarruk. Tadarruk itu kemudian mereka bertaubat lalu mendekatkan diri kepada Allah. Seharusnya begitu. Ini kan yang bisa begitu tentu bukan orang kafir. Yang bisa begitu itu hanya orang mukmin. Jadi orang mukmin itu siap menerima apapun yang Allah putuskan. Allah putuskan hidupnya kena penyakit, diterima. Karena bagi orang mukmin meyakini bahwa penyakit yang dia derita di akhirat. Karena orang mukmin itu kan orientasi hidupnya akhirat. Kalau orang mukmin itu diberi uang yang banyak, maka dia akan menghabiskan uang itu untuk menggunakan perintah-perintah Allah. Kalau orang mukmin itu diberi pangkat, maka dia akan gunakan kesempatan itu untuk menegakkan kebenaran. Ini orang mukmin. Nah, orang-orang kafir itu karena mereka tidak peka, kalau mereka diuji dengan penderitaan, mereka tidak menjadi lebih baik. Kalau mereka diuji oleh Allah dengan penderitaan, mereka tidak lalu kembali kepada Allah. Tapi mereka tetap saja, tetap dalam kekafirannya. Maka ingatlah, kalau nanti mereka tetap bertahan semacam itu. Jadi, dunia kan tempatnya ujian. Tapi dunia itu, kalau kita mau menerima ujian yang berat ini, nanti Allah akan memberi kebaikan-kebaikan kepada kita nanti di akhirat. Kalau kita tidak menerima, kalau kita nggak sadar. Jadi, beruntunglah kalau ada orang jahat, kemudian ditangkap, kemudian diadili, kemudian dipenjara. Itu beruntung. Mengapa? Karena dengan cara itu maka dia akan diberi sadar, dia akan diingatkan bahwa dia salah, lalu dia diberi kesempatan untuk bertaubat. Kalau umurnya masih dipanjangkan, walaupun dia menghabiskan umurnya akhirnya di dalam penjara, itu sebuah keuntungan. Kalau dia orang beriman, sebuah keuntungan. Karena yang parah itu adalah orang yang berbuat salah, lalu nggak ketangkep, nggak ketahuan, lalu dia nggak sadar. Tiba-tiba dia mengalami penderitaan yang tidak dikurangi. Sampai nanti di akhirat. Tiba-tiba apa yang dia sembunyikan selama ini, dia temui nanti di akhirat akan menjadi peristiwa besar yang sangat memberatkan. Sangat memberatkan. Kita beruntung kalau kita berbuat sedikit keburukan, lalu orang tetangga kita pada heboh, lalu berita keburukan kita itu tersebar kemana-mana. Mungkin kita saat itu malu, tapi kalau kita sadar ini kehendak Allah, ya kita tidak usah membela-bela diri, ya biasa aja. Toh Allah Maha tahu. Yang Maha mengampuni itu Allah, bukan tetangga. Yang Maha menutupi itu juga Allah, bukan usaha kita. Percuma kita tutupi kalau Allah sudah membuka semuanya. Artinya apa? Terima saja. Terima saja. Tidak usah disedihkan peristiwa itu. Tinggal kita, ya alhamdulillah, ada sedikit aib, itu dibuka oleh Allah. Tangga semuanya tahu, anak-anak tahu, suami tahu, istri tahu. Dan dengan begitu kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Yang dengan cara itu, maka dosa itu nanti mudah-mudahan diampuni, sehingga kita tidak mendapatkan balasan di akhirat. Karena kalau masih diberi ujian di dunia itu penderitaannya kecil. Separah-parahnya penderitaan di dunia, itu tidak ada apa-apanya dengan parahnya penderitaan di akhirat. Kalau orang ditangkap kemudian dipenjara itu masih enak loh di dunia itu. Masih enak, masih bisa ketawa, bisa makan, bisa minum. Kalau di akhirat, di neraka, tidak bisa makan, tidak bisa minum.
tidak bisa ketawa, semua yang dihadapin itu mengerikan. Jadi kalau orang mukmin disuruh pilih, seandainya kesalahan kita harus dibalas, itu enakan dibalas di dunia apa enakan balas di akhirat? Tentu orang mukmin pilih dibalas di dunia kalau harus dibalas. Tapi yang paling dipilih ya diampuni, dihapus, di-delete itu dosa-dosanya itu. Itu yang paling diinginkan oleh orang mukmin. Sehingga orang mukmin itu berusaha mengejar ampunan Allah. Sehingga kalau ada perintah Allah yang dengan menjalankan perintah itu dia akan diampuni, dikejar. Jadi puasalah. Kalau kamu mau puasa, dosamu diampuni. Oh, dia akan puasa, serius. Mintalah ampun kepada Allah pada waktu tengah malam, pada waktu sahur. Maka Allah akan mengampuni. Dia akan bangun malam. Pada waktu sahur dia istighfar yang banyak. Karena mengejar ampunan. Karena orang mukmin tahu betapa sedihnya kalau dosa itu tidak diampuni, lalu dia kembali kepada Allah sampai di akhirat, ternyata azab itu masih ada. Ternyata azab itu masih dia temui. Ini yang paling menyedihkan. Karena apabila seseorang itu sampai menemui azab di akhirat, udah nggak ada harapan. Karena kalau kita sakit di dunia ada harapan, beli obat sembuh. Di penjara 15 tahun, tahun ke-16 keluar. Kena COVID, masih ada harapan, tahun depan selesai COVID-nya. Ya berharap bulan depan belum selesai, berharap lagi bulan depannya lagi. Belum selesai, berharap lagi bulan depannya lagi. Masih ada harapan lah kalau kita kejepit kekurangan makanan, kekurangan persediaan hidup, kita masih banyak yang ditengok itu kalau di dunia. Nah kalau di akhirat, jika Allah yang memutuskan kita diberi lapar di akhirat, nggak ada yang bisa memberi makan. Kalau di akhirat kita diputuskan masuk ke neraka, nggak ada yang bisa ngentas kita. Kalau di akhirat kita disiksa oleh Allah, nggak ada yang bisa nolong. Nggak ada kekuatan yang bisa melakukan itu semua. Sehingga ketika seseorang itu berhadapan dengan azab akhirat, hatta idza fatahna alaihim baban dza'adzabin syadidin. Setelah manusia mengalami perjuangan dalam hidupnya yang dilalui dengan begitu susah payah. Nggak gampang loh hidup ini, susah. Nggak gampang. Pengen sekolah aja susah. Pengen kerja juga masih susah. Pengen makan aja masih susah. Pengen tidur aja masih susah. Kalau mau dilihat di banyak ayat juga menyebutkan semacam itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam susah payah. Tidak ada manusia yang hidup nggak susah payah, itu nggak ada. Kita dikasih kerjaan padat susah. Nggak dikasih kerjaan sama sekali kayak sekarang, ya susah. Nanti yang punya istri ya susah. Yang nggak punya istri tambah susah lagi. Nyari nggak dapat ya juga susah. Dikasih anak susah. Nggak dikasih anak juga susah. Nah, hidup sudah susah payah kayak gitu, itu kan seharusnya nanti menyelesaikan hidup itu dengan pulang ke tempat tinggal, pulang ke tempat dia pulangnya, itu dengan enak. Dia pulang dengan nyaman seharusnya. Seperti orang yang keluar rumah kemudian dia bekerja, itu kan harapannya dia selesai bekerja dengan susah payah, capeknya itu pulang, dia nemui anak, nemui istri. Rumah itu tempat istirahat, rumah itu tempat sakinah, tempat yang tenang. Seharusnya rumah itu membuat dia nyaman. Jadi pintu rumah dibuka untuk menyelesaikan atau untuk mengistirahatkan badan yang sudah terlalu capek di luar. Kalau di dunia ini hidupnya begitu susah payah, capek kita di dunia ini, maka kematian itu seharusnya menjadi tempat dia kembali dan tempat itu tempat yang menyenangkan. Bukan ketika orang itu ajalnya tiba, dia mati. Dan semua orang mati pasti kepada Allah. Nggak ada yang kepada yang lain. Semua itu kembalinya pasti kepada Allah. Dia yakin kepada Allah atau tidak, pasti kembalinya kepada Allah. Orang yang ciptakan juga Allah kok. Di dunia dia ngakui punya Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, matinya juga kemana? Ya pasti kepada Allah.
Jadi ucapan kita kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Dan kalau kita sudah selesai menjalankan tugas kita, ya kita kembalinya kepada Allah. Tidak ada yang kembali kepada Tuhan yang lain, itu tidak ada. Karena nggak ada Tuhan selain Allah. Nah, susahnya kalau dia nggak percaya kepada Allah, dia kembali kepada Allah itu yang Allah bukakan adalah pintu azab. Jadi dia masuk ke sebuah alam, dan alam itu semuanya, dari alam kuburnya, alam kebangkitannya, padang mahsyarnya. Nanti kan semua orang itu begitu mati, dia masuk ke alam kubur atau alam barzah. Di alam barzah ada peristiwa-peristiwa. Pada hari kiamat, Allah bangkitkan semua yang di alam kubur itu. Maka dia bangkit, kemudian dia digiring, dia berjalan menuju ke mahsyar. Di situ dia menunggu hisab. Dia menunggu vonis. Kalau orang itu kafir, hisabnya udah langsung ke neraka. Dia masuk ke jahanam dan tidak mentas lagi. Kalau dia mukmin, dia lewat di atasnya neraka, lewat di atasnya jahanam. Wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian, orang-orang mukmin itu pasti akan melintasi neraka, melintasi jahanam. Semuanya melintas. Maka ada yang melintas secepat kilat, ada yang melintas dengan berjalan seperti burung, ada yang melintas seperti orang berjalan dengan kaki, ada yang melintas seperti orang yang berjalan dengan ngesot, artinya berjalan dengan merangkak, berjalan dengan pantatnya. Ada yang lambat sekali, ada yang baru jalan kemudian jatuh. Ini yang akan kita alami nanti. Tapi orang-orang yang kafir itu nggak ngelewati itu. Orang kafir nggak ngelewati. Orang kafir itu nggak sampai ngelewati sirat. Orang kafir itu langsung, karena semua perbuatannya akan mengirim dia ke neraka. Tapi kalau orang-orang mukmin itu dia diberi gambaran tentang surga, lalu dia akan ke sana. Nah, orang kafir itu begitu mati, semua yang dialami penderitaan. Begitu orang nggak percaya kepada Allah, lalu dia menganggap bahwa Allah itu tidak ada, dia tidak meyakini, tidak menjalankan perintahnya, maka semua yang dialami pada saat kematian, mulai dicabut nyawanya, masuk ke alam kuburnya, di alam barzahnya, kemudian dibangkitkannya, semuanya udah penderitaan. Itu namanya baban za'adzabin syadidin. Mereka akan dibukakan pulang, mereka kan pulang tuh nanti. Mereka pulangnya itu akan dibukakan dengan sebuah pintu, yang pintu itu semuanya memiliki azab, memiliki siksaan syadidin yang sangat keras. Ai huwa azabul akhirah. Yang dimaksud azabin syadidin itu adalah azab akhirat. Hum fihi, idahum fihi mublisun. Idahum, ketika itu mereka, fihi di dalam azab itu, aidza fi dzalikal azabi mublisun, mereka orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang sudah lagi nggak ada harapan. Orang-orang yang nggak ada harapan. Karena kalau orang itu masih ada yang ditengok, masih ada yang diandalkan, orang itu masih punya harapan. Dalam situasi kayak gini, kalau orang masih punya andalan tabungan aja, maka tabungan jadi andalan. Kalau dia punya saudara kaya jadi andalan. Maka bayangkan orang yang tidak punya tabungan, tidak punya saudara kaya, tidak punya kenalan, tidak punya channel, tidak punya beras, tidak punya apa-apa. Siapa yang diharapkan? Kalau dia punya Allah, maka dia bersujud dan dia berharap kepada Allah. Dan nanti di akhirat, itu kesempatan orang untuk berharap. Bagi orang-orang kafir udah nggak ada lagi. Ketika dia merasakan siksaan, kemudian mestinya kalau orang tersiksa itu pengen segera mentas dari siksaan. Seperti kalau kita sakit gigi. Kita sakit gigi, cenut-cenut itu. Harapan kita untuk menghilangkan cenut-cenut itu apa? Kita beli obat yang bisa menghilangkan cenut-cenut. Kita beli obat di toko obat merek X misalnya. Itu kalau diminum cenut-cenutnya hilang. Begitu masuk ke toko satu, bilang katanya obat itu habis. Nah, harapan mulai agak berkurang.
Loh, oh sana masih ada yang buka, pergi ke sana. Dia terus mencari untuk mengejar harapan. Untuk apa? Agar cenut-cenut giginya itu hilang. Itu kalau orang tuh punya, masih ada harapan dia mencari. Tapi kalau sudah nggak ada harapan, ya sudah, diem. Nggak ada harapan udah. Jadi itu putus asa. Jadi orang-orang kafir nanti akan pasrah, nyerah, putus asa. Udah nggak ada harapan lagi. Dia hanya mengakui maha kuasanya Allah. Maha mengakui saat itu Tuhan itu hanya Allah. Dia mengakui dan dia pasrah bahwa semua yang dia lakukan memang isinya adalah dosa. Dan itu semua sudah satu penderitaan tersendiri bagi mereka. Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa huwa, dan dialah. Jadi ada ayat-ayat ini kemudian kepada beberapa ayat berikutnya Allah itu mengenalkan kepada manusia tentang Allah, tentang Tuhan. Yang ayat-ayat yang dulu Allah itu ditolak oleh orang-orang kafir. Mereka tidak mau mengakui Allah, tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah, tidak mau mengakui wahyu Allah. Nggak mau percaya kepada kitab, nggak mau percaya kepada Rasul, nggak mau percaya kepada Tuhan, nggak mau percaya kepada malaikat. Lalu yang terakhir tadi mereka nggak percaya kepada hari kiamat. Jadi rukun iman yang 6 itu semuanya ditolak. Nah, Allah zatnya itu tidak mungkin terjangkau oleh hamba. Nggak mungkin terjangkau. Manusia dengan alat apapun itu tidak mungkin bisa melihat Allah. Jadi mata yang diberi kelengkapan untuk bisa melihat. Apakah pakai pembesar atau pakai pengecil atau pakai pelapis. Nggak mungkin dia melihat Allah. Nggak mungkin. Jadinya zatnya tidak terjangkau oleh makhluk, termasuk oleh manusia. Kalau manusia pengen mendengar firman Allah dengan suara langsung, tidak mungkin dia. Telinga manusia tidak mungkin bisa mendengar. Allah itu wujud, tetapi wujudnya tidak mungkin bisa diindra oleh hamba, oleh manusia. Nah, kalau begitu, kalau kita pengen tahu Allah, itu gimana caranya? Allah itu ada, tapi bagaimana mengenalinya? Jadi kalau orang pernah dengar namanya Soleh, pernah dengar namanya orang namanya Soleh. Oh, di masjid itu ada orang namanya Soleh. Lalu orang itu ngasih ciri-ciri, nanti pokoknya kalau orang tingginya sekian, kulitnya warna ini, umurnya kira-kira sekian, nah itu berarti Soleh. Nah, berarti kan antara ilmu dan empiris dan kenyataannya itu kan dia buktikan. Jadi apa yang selama ini pengetahuan tentang soleh itu dibuktikan kalau ketemu, nah itu baru. Oh ini toh namanya soleh. Itu orang kenalan, orang kenal. Jadi kalau dia tidak tahu ciri-ciri sama sekali, pokoknya ada orang namanya soleh. Ciri-cirinya kayak apa? Nggak tahu, nggak ada ciri-cirinya. Itu berarti dia nggak mungkin bisa kenal. Walaupun tahu tiap hari tidak mungkin kenal dia. Nah, Allah itu memperkenalkan dirinya. Dan hanya Allah yang bisa memperkenalkan dirinya karena selain Allah tidak menjangkau Allah. Selain Allah itu semuanya alam. Selain Allah semuanya makhluk. Selain Allah itu semuanya makhluk dan hanya Allah itu yang khalik. Berarti sangat super Allah itu. Jadi selain Allah itu semua ciptaan. Dan yang nyipta Allah. Maka makhluk ini tidak mungkin bisa menjangkau Allah secara mutlak, secara benar. Nah, untuk memperkenalkan diri Allah sendiri, maka Allah itu mengenalkannya kepada manusia dengan beberapa makhluk, dengan beberapa ciptaan, dengan beberapa ciri yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau pengen kenal Allah, Allah itu siapa? Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi dan dialah zat ansha'a lakum yang telah menumbuhkan untuk kalian. Artinya membuat sistem
yang sistem itu makin hari makin sempurna dan terus disempurnakan oleh Allah. Jadi kata nasya'a itu maknanya tumbuh. Jadi mencipta, kemudian mengurus, kemudian terus menumbuhkan. As-sam'a pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal af'idata dan hati pikiran. Wa khassallahu hadhihi thalathata. Allah mengkhususkan ciptaannya yang tiga ini bidzikri dalam penyebutannya li'annal istidlala mauqufun 'alaiha. Karena kalau orang mau cari bukti, orang itu pengen mengetahui bukti, maka bukti itu semuanya mengandalkan ketiga ini. Jadi benar atau tidak itu kan diuji dengan alat bukti. Alat bukti itu bisa didapat itu dengan mengandalkan pendengaran, mengandalkan penglihatan, dan mengandalkan logika, mengandalkan pikiran, afidah, hati. Maka Imam Nawawi menafsirkan Allah mengenalkan Allah kepada manusia dengan menyebut ciptaan Allah yang ada pada manusia yang sangat luar biasa, yaitu tiga hal. Yang pertama as-sam'a wal absara wal afidah. Dan firman Allah untuk menyebut ini, Allah menggunakan redaksi, menggunakan firman dengan kata-kata nasya'ah, tumbuh, berkembang. Nah, bayi begitu lahir, itu yang tumbuh dulu, itu adalah pendengaran. Penglihatan dan pikiran belum. Tapi potensinya sudah ada. Sewaktu-waktu akan berkembang. Makanya bayi itu ketika lahir ada hadis yang memerintahkan, walaupun tidak semuanya menjadikan hadis itu hadis sahih, artinya tidak semuanya menganggap bahwa itu perintah. Bayi yang lahir itu kemudian diadzankan. Mengapa? Karena yang paling berfungsi awal dari anggota tubuh untuk berinteraksi dengan selain dirinya itu adalah telinga. Telinga itu yang berfungsi paling awal, dan nanti kalau orang itu mati, orang itu off, orang itu sudah kehilangan fungsi organ tubuh, maka yang terakhir kali berfungsi adalah telinga. Jadi telinga itu yang paling awet, telinga itu yang paling pertama dia berfungsi dan paling akhir dia mati. Makanya kalau ada orang koma itu nggak titik. Jadi organ-organ tubuhnya sudah banyak yang tidak berfungsi, sudah nggak nyambung. Orang koma. Kemudian dia sudah nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa buka mata, hanya jantungnya aja masih berdenyut, tapi sebenarnya sudah nggak respon dengan apapun. Rasulullah kan perintahkan orang yang mau mati itu ditalkin, dibacakan la ilaha illallah. Loh, dia matanya sudah nggak bisa ngelihat, tapi telinganya itu masih berfungsi. Masih berfungsi, artinya informasi suara yang masuk lewat telinganya itu masih mempengaruhi jiwanya. Sehingga kalau ada orang koma nggak sadar itu dia dibisiki kata-kata di telinganya, itu kadang-kadang berespon itu. Cuman bentuknya responnya kecil banget. Mungkin hanya jarinya bergerak-gerak. Itu wujud dari fungsi telinga. Kalau kita lihat, kita kan melihatnya telinga cuman apa yang tampak di pinggir kepala kita ini. Padahal kan bukan hanya itu. Rumit ini urusan telinga itu. Ada suara masuk, kemudian kita kan hidup ini begitu terpengaruh oleh suara kan. Kita ini bisa jadi jahat karena suara, bisa jadi baik karena suara. Kita bisa menjadi cinta karena suara, bisa menjadi benci juga karena suara. Kan hebat banget itu telinga itu. Hebat telinga itu. Jadi kita asalnya nggak benci sama seseorang. Lalu ada dengar berita, dengar suara. Masuk ke telinga kita. Tiba-tiba kita bisa benci sama sekali itu. Kita nggak cinta tuh awalnya. Lalu dengar kata-kata. Itu menjadi ngebet banget kita. Menjadi cinta. Hanya dengan kata-kata itu. Hanya dengan suara lewat. Hanya dengan suara. Itu kan berarti ini bukan
bukan benda mati, ini benda yang nasya'a, benda yang tumbuh itu. Jadi yang nempel, organ yang nempel di pendengaran kita itu tumbuh, mempengaruhi akal kita, mempengaruhi hati kita, bahkan mempengaruhi perilaku kita. Jadi apa yang kita dengar akan mempengaruhi kita. Apa yang kita dengar dan tidak kita saring, nanti ada afidah, ada akal yang akan menyaring apakah kata-kata itu benar, apakah suara itu valid, apakah suara itu godaan, apakah suara itu memang suara yang harus diikuti, maka nanti akal yang memutuskan. Tapi kita ingin sampaikan bahwa Allah itu menumbuhkan pertama, sama seperti pada urutan ayat ini, yang Allah tumbuhkan pada organ kita itu memang pendengaran. As-sam'a, pendengaran. Jadi bayi itu begitu lahir, langsung berfungsi itu pendengaran. Lalu setelah itu berproses, lalu al-absor. Kata melihat itu bahasa Arabnya banyak. Nadhara melihat, ro'a melihat, basoro melihat. Banyak. Artinya yang paling populer lah yang kita tahu itu nadhara, ro'a, dan basoro. Kalau nadhara itu melihat walaupun tidak dengan mata kepala. Kalau ro'a melihat dengan mata kepala. Kalau basoro itu melihat lebih dalam lagi. Itu melihat sampai dengan ke hati. Jadi penglihatan kalau pakai basiroh itu adalah penglihatan yang sangat dalam. Penglihatan yang sangat tajam sampai mata yang dipakai bukan mata kepala. Tapi menggunakan mata hati. Itu biasanya, itu kalau Al-Quran menggambarkan itu basiroh. Yaitu penglihatan yang sangat dalam. Bukan hanya ru'yah, bukan hanya nadhirah, atau bukan hanya nadhrah, bukan hanya pandangan, bukan hanya penglihatan mata, tetapi sampai ke hati. Nah, kalau tadi pendengaran itu berfungsi paling awal. Kalau mata, itu kapan berfungsinya? Kalau kita belajar ya, belajar ilmu psikologi pertumbuhan, belajar ilmu jiwa manusia yang tumbuh dari usia 0 sampai terus itu. Maka bayi itu matanya tidak bisa ngelihat apa-apa begitu dia lahir. Itu belum bisa ngelihat apa-apa. Kemudian perlahan-lahan dia akan melihat benda-benda terang. Itu pun tidak dengan penglihatan detail. Jadi kabur. Namanya bayi itu nggak bisa melihat manusia itu ada rambutnya, matanya, alisnya, mulutnya. Ya pokoknya yang lihat ya global gitu aja. Itu kalau dalam ilmu jiwa pertumbuhan. Sampai bayi itu bisa ngelihat detail itu sudah usia kesekian. Jadi bisa melihat warna yang cerah. Berarti kalau nggak cerah dia nggak ngelihat. Tapi kalau suara dia dengar. Kalau suara dia dengar, dia bisa membedakan mana suara ibunya, mana suara bapaknya, suara kakak adiknya, suara orang lain. Bayi sudah kalau dari kecil sudah bisa, tapi kalau penglihatan belum. Jadi absor itu tahapnya kedua. Apalagi penglihatan yang kemudian itu menjadi bagian dari informasi yang harus dia tindak lanjuti. Itu lebih jauh lagi. Nah, apalagi yang ketiga, afidah, hati. Jadi kita sudah ditumbuhkan oleh Allah. Pendengaran kita sempurna sekarang. Masih sempurna. Kemudian penglihatan kita disempurnakan oleh Allah. Dengan alat yang nempel di sebelah kanan kiri kita. Kita punya informasi. Dengan alat yang nempel di depan kepala kita. 2 mata. Kita punya informasi. Kita tahu sesuatu itu baik atau buruk lewat telinga. Sekarang ini kita menilai orang, si A itu gimana, si B itu gimana. Kita tidak tahu apa-apa kan, kalau kita nggak pernah tahu informasi apapun itu.
Kalau pernah ada orang cerita, oh si A itu begini, maka kita ngerti. Berarti ngadepin si A itu harusnya begini, karena si A itu begini. Itu kan informasi namanya, itu ilmu. Nah, itu dalam menyelesaikan hidup, dalam menjalani kehidupan. Fungsi telinga sangat besar, fungsi mata sangat besar, apalagi nanti fungsi hati. Fungsi hati dan pikiran. Nah, ini kan baru di dunia. Lalu siapa yang membuat sehingga manusia begitu hebat? Lalu kenapa dia hebat? Karena dia punya telinga, karena dia punya mata, karena dia yang jelas dia punya hati. Kalau ketiga-tiganya itu hilang, maka tidak ada hebatnya manusia. Dan ternyata yang membuat dia hebat itu adalah dia, Allah. Jadi huwallazi wa huwallazi ansha'alakum, dan dialah zat yang telah menumbuhkan untuk kalian. Allah yang menumbuhkan untuk kalian, mencipta untuk kalian as-sam'a pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidata dan hati pikiran. Qalilan ma tashkurun. Sudah sebegitunya, qalilan betapa kecilnya, betapa sedikitnya ma tashkurun apa yang selama ini mampu kalian syukuri. Ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat hebat. Ya. Tapi tanggapan kalian gimana? Kecil kan? Kalian anggap itu sepele. Itu. Cuman bisa ngelihat. Cuman bisa mendengar. Cuman bisa berpikir. Itu nikmat yang sangat besar. Manusia itu rata-rata tidak bisa mengapresiasi nikmat Allah dengan apresiasi yang cukup. Rata-rata kalau kita disuruh bersyukur, maka syukur kita syukur yang kecil. Nikmatnya 1.000.000, itu syukurnya 0,00001. Nggak imbang. Nggak imbang. Jadi kita disuruh memuji Allah, pujiannya juga kecil, disuruh bersyukur juga syukurnya kecil, padahal Allah tuh selalu memberikan yang terbesar. Jadi setelah Allah berfirman tentang dialah Allah yang memberikan nikmat kepadamu melalui pendengaranmu, melalui penglihatanmu, melalui pikiranmu, qalilan ma tashkurun. Kalian tidak menggunakan itu dengan baik. Jadi salah satu, syukur itu kan dimensinya ada 3. Salah satu dimensi syukur itu adalah menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh penciptanya. Dimensi syukur yang pertama itu kan dimensi syukur dengan kata-kata berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada manusia perantara nikmat Allah. Lalu yang kedua bersyukur dengan sikap, dengan hati dan sikap. Orang itu kalau bersyukur itu mewujudkan rasa bahagianya dengan rasa bahagianya dengan kebanggaan, dengan bahagia. Jadi nggak ngeluh, nggak pesimis, nggak lemes, nggak kurang gairah gitu. Enggak, dia optimis karena dia bersyukur diberi oleh Allah. Lalu yang ketiga itu menggunakan kenikmatan itu untuk apa yang diinginkan. Allah ngasih kita mata itu untuk apa? Jadi kalau orang tua memberikan motor kepada anaknya untuk apa? Supaya anaknya kalau sekolah gampang. Kalau dia diberi motor ternyata nggak dipakai sekolah, malah dipakai pacaran, lalu nggak pernah masuk sekolahnya. Itu namanya kan mengingkari kenikmatan, mengingkari pemberian orang tuanya. Allah memberi kita mata untuk apa? Allah memberi kita telinga untuk apa? Allah memberi kita pikiran ini untuk apa? Kalau nanti fungsinya tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan, maka itu akan menjadi bentuk pengkhianatan terhadap nikmat. Kita diamanai tapi kita khianat. Nah, Allah menyebut hampir semua manusia, termasuk saya, kita semuanya itu dengan sebutan secara umum, Allah sudah memberikan kepada kamu 3 organ penting, tetapi qalilan ma tashkurun. Betapa sedikitnya kamu itu bisa bersyukur kepada Allah. Andaikan kita bersyukur setiap hari pun, itu masih sedikit. Masih belum imbang dengan karunia Allah yang sangat besar. Inilah ayat-ayat yang kita pelajari untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya, menjadi peringatan bagi kita semuanya. Surat Al-Mu'minun ayat 78. Insya Allah kita nanti akan melanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya.
tetap kita selama pemerintah belum mengizinkan untuk bertatap muka secara langsung dan berkumpul di masjid, ini sekarang masih diproses. Kemarin gugus COVID Kabupaten bersama tim itu sudah mengunjungi masjid untuk mengetahui kelayakan kesiapan Ibnu Battuta menghadapi new normal. Tapi hasilnya belum. Artinya karena setelah disurvei beberapa masjid yang siap, itu kemudian baru akan dirapatkan. Karena ini menyangkut masalah nyawa, masalah keselamatan. Dalam Islam itu ada prinsip yang sangat penting, yaitu hifdzun nafsi. Setiap orang dan inti ajaran agama itu adalah menjaga jiwa, menjaga nyawa. Jadi kenapa kita tidak ngeyel saja ke masjid? Kalau kita ngeyel keluar, kemudian itu melanggar protokol kesehatan, melanggar akal atau logika kesehatan, maka kita melanggar aturan agama, yaitu kita tidak hifdzun nafsi, tidak menjaga nyawa, tidak menjaga jiwa. Yang tahu adalah para ahli, dan kita tidak tahu, maka kita mengikuti yang ahli. Kita nurut kepada yang ahli, kepada ulil amri, kepada yang tahu perkaranya. Sehingga tetap di rumah, nanti kalau sudah diumumkan kita boleh ke masjid, kita akan ke masjid walaupun dengan cara-cara yang baru, dengan cara yang tidak seperti cara yang dulu. Tetap keluar rumah, pakai masker, tidak bersalaman, tidak bergerombol, tidak duduk berdekatan, tetap menjaga jarak dan menjaga kebersihan dengan baik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah selamatkan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita terus diberi kesempatan untuk berbuat baik oleh Allah, yang kita menjadi punya harapan untuk mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup bersama kajian kita malam hari ini dengan kita baca hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.